وسلم على آله وصحبه أجمعين وإلى جميع طرق صوفية خصوصا سادتنا نقشبندية خصوصا إلى سيد الحاضر الولي الكبير المنسي الكامل العارف الله مولانا الشيخ محمد بن الدين الكردي حفظه الله تعالى من الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأجدادنا ومشايخنا مشايخنا وأستاذنا لهم من الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى من حضر هذا المجلس يا الله اللهم اقض حوائجنا يا الله واشفي أمراضنا يا الله واشرح صدورنا يا الله واقض حوائجنا في الدنيا والآخرة يا الله ونور قلوبنا يا الله واشفي أمراضنا ومراضنا يا الله من كل ألام يا الله من كل سحر وساحر وساحرة يا الله بسر سورة الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم استجب دعاءنا يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah telah mempertemukan kita kembali dalam pertemuan kesekian kalinya dalam halaqah pengajian Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas hal yang berhubungan dengan tasawuf. Dalam beberapa pertemuan kita telah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu tauhid, yaitu yang dimaksud dengan tauhidul kalam. Pada malam ini kita akan membahas
hal yang berhubungan dengan tasawuf. Tauhid tasawuf. Ai makna tauhid tasawuf, di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada tasawuf, di dalamnya ada fikih. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajibul wujud, dan kita mengenal metode untuk dapat mendekati diri kita dengan kepada zat wajibul wujud, kemudian menjaga supaya bagaimana kita selalu berada dalam bingkai pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam bingkai pengawasan syariat, maka itu disebut dengan tasawuf. Tasawuf itu adalah adab. Sebagaimana kita menjaga adab, semakin kita beradab, maka semakin kita bertasawuf. Adab itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang bernama adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah zahiran wa batinan dan meninggalkan larangannya zahiran wa batinan, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, itu adalah kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas sebagaimana yang dimaksud kita beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kedua adalah beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Beradab dengan Nabi Muhammad SAW adalah menjaga sunnahnya, zahiran wa batinah. Kita mengamalkan sunnahnya, kita mengamalkan perintahnya, maka itu adalah beradab kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita memelihara yang makruh agar kita tidak terjumus ke dalam perbuatan makruh, itu adalah beradab dengan Rasulullah SAW. Kita menjaga yang haram-haram agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan haram, berarti itu kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Beradab dengan Allah, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya yang haram. Beradab dengan Rasulullah SAW, kita mengerjakan segala sunnah yang telah dianjurkan, disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW dan meninggalkan segala yang makruh, berarti kita beradab dengan Rasulullah SAW. Adab yang ketiga, kita beradab dengan guru kita, dengan mursyid kita, adalah mentaati perintahnya dengan tidak pernah menyatakan kenapa. Kenapa saya harus begini, sedangkan teman kami tidak begitu? Selama dalam hati kita ada begini begitu, itu tandanya tidak beradab. Ilung pekan lagi nyo, agaknya pekan je medi, baik menang medi. Selama yang kagak pegah menan lagi. Selama anda melanggar perintah Allah, selama anda melanggar syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mursyid memerintahkan yang melanggar perintah Allah dan memerintahkan melanggar larangan Allah, maka lihatlah bagaimana keadaannya. Kalau zahirnya melanggar, maka tinggalkan perintahnya. Seperti mursyid mengatakan jangan salat. Kalau seandainya mursyid mengatakan jangan wirid yang itu, itu harus ditinggalkan. Jangan baca yang itu harus ditinggalkan. Karena itu tidak berhubungan dengan syariat, tidak berhubungan dengan wajib, tidak berhubungan dengan haram, tapi berhubungan dengan afdal dan mafdhul. Tidak berhubungan dengan wajib, tidak berhubungan dengan haram, tidak berhubungan dengan makruh, tapi berhubungan dengan afdal dan mafdhul. Setelah kita beradab dengan Allah, beradab dengan Nabi, beradab dengan guru, maka harus beradab dengan sesama jamaah, beradab dengan sesama tarekat, beradab dengan sesama orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah jamaah. Beradab dengan mereka. Makna beradab bukan berarti tidak boleh bercanda, mensenyum menjeli, mudakir menjeli, klik tapi na wadai canda, na wadai klik.
nawate senang, nawate kau. Yang kedua-duanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang itu dimaksud dengan hal. Setelah kita beradab dengan Allah, beradab dengan Nabi, beradab dengan guru, beradab dengan sesama jamaah, maka kita harus beradab dengan makhluk Allah. Karena sesungguhnya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang bukan dengan sholat, bukan dengan puasa, tapi dengan hal-hal yang kecil. Karena di dalamnya tergantung ikhlas. Mungkin dalam perbuatan yang besar masih ada penampakan riya di dalamnya. Tapi ketika kita mengerjakan hal yang kecil, yang di dalamnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pekerjaan kecil itulah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beradablah dengan sesama makhluk Allah. Karena itu jalan menuju Allah. Yang terakhir adalah beradab dengan diri sendiri. Baik sampai tanya draw kedua dengan turi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, barang siapa mengenal jati dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sungguh ia akan mengenal Tuhannya. Kiban cara adab kedua tu minimal aurat draw tu beruh takadan 20 juz. Ngai lu pun tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai temai lu na rumah tu dua tiro dong tok hanjir bukan hanjir hana beradab karena kita menyaksikan aurat kita. Maka apabila tengah tanah istirahat, apabila terpakai lu pun tu katup antara baina surah wa rukbatain, katup di antara dua pusat dan lutut. Berarti kita beradab dengan diri kita. Ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hijab, penghalang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal apa saja yang menjadi penghalang kita kepada Allah. Semua orang ingin dekat dengannya, tapi tidak semua sampai padanya. Semua orang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semuanya sampai padanya. Babun fil hajbi allati tahjabun nafsu 'anillahi ta'ala wa anna al-fikra wa dhikra huma sabilul khulasi min tilkal hajbi. Ini suatu bab pada menyatakan hijab. Suatu bab yang menyatakan tentang penghalang yang menghijab nafsu kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menghijab diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal fikra wa dzikra humma sabilul khulasi min tilkal hajji. Dan sesungguhnya zikir dan fikir keduanya itu jalan untuk melepaskan belenggu hijab yang kita miliki. Agar supaya hijab itu terlepas dengan menggunakan zikir dan fikir. Bukan hanya menggunakan zikir dengan tanpa fikir, dan bukan hanya dengan menggunakan fikir tanpa zikir. Maka kita harus menggunakan dua metode fikir dan zikir, atau zikir dan fikir. Karena ketika kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang hal-hal yang dimaksud dengan ahwal yang kadang-kadang membawa kita kepada jalan yang jauh padanya, yang di dalam itu butuh kepada fikir. Maka ketika kita butuh pada fikir, bukan hanya butuh pada zikir, maka berpeganglah kepada tauhidul kalam. Karena dalam tauhid kalam terdapat jadi jalan untuk menghilangkan segala belenggu, segala hijab yang terdapat dalam diri manusia,
itu dengan berzikir dan berfikir. Dengan dua jalan inilah maka akan terbebas. Lantas benda apa yang mengakibatkan kita terhijab dengannya? Yang pertama, an-nafsul ammaratu bisu mahjubatun an anwarillahi bisab'ina alfi hijabin. Sesungguhnya nafsu amarah itu yang menghijabkan kita dari pancaran sinar Allah Subhanahu wa taala dengan 70.000 hijab. Nafsul amarah itulah yang menghijabkan kita untuk dekat dengannya. Nafsul amarah itulah yang menghalangi kita untuk tidak taat dengannya, dan nafsul amarah itu pula yang mengajak kita untuk berpaling darinya. Yang di dalamnya itu terdapat 70.000 tirai. Kalau kita misalkan dengan tirai, wa kullama sata'na an natakhalliya aw an natakhallasa aw nanfiya hijaban min al-hajbi tilkal hijabul lati tatamassalu fi khasa'isin nafsi fa innama nuhassalu syai'an minal anwar. Ketika kita mampu menyibak tirai, maka di sana kita akan mendapat pancaran sinar Tuhan. Maka bagaimana kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah dengan menyibak tirainya. Tirainya maknanya menyibak tirai hijab yang jumlahnya 70.000 hijaban atau 70.000 tirai. Ketika kita menyibak satu tirai, maka kita akan mendapat pancaran sinarnya. Bagaimana kalau tidak pernah menyibak tirainya? Maka kita akan selama berada dalam keadaan jauh dengannya. Meskipun perasaan dekat dengannya, tapi pada hakikatnya jauh dengannya. Kenapa? Karena tidak pernah menyibak tirainya. Tirainya yang dimaksud itu adalah nafsul ammarah bisu. Desas-desus hati yang selalu mengajak kita untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Desas-desus hati yang selalu mengajak kita ingkar kepada syariat yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Desas-desus hati yang selalu mengajak kita untuk ingkar kepada pengajaran para ulama, warasatul anbiya. Desas-desus hati yang selalu ingkar untuk menjalankan perintahnya. Desas-desus hati yang selalu ingkar untuk meninggalkan larangannya. Yang kesemuanya itu adalah hijab kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyibak tirainya, melepaskan satu tirai, wa tankashifu lana ba'dal asraril mulki wal malakut. Ketika kita menyibak satu tirai, maka terbukalah bagi kita rahasia-rahasia alam ini dan rahasia-rahasia malakut. Kenapa kita mampu memahami rahasia malakut? Kenapa kita mampu memahami rahasia mulki? Disebabkan karena telah menerima pancaran dari nur ilahi. Telah menerima pancaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah menerima sinar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna sinar adalah majaz. Sinar bukan makna hakikat. Karena dalam pertemuan yang lalu, wala min jinsil anwar. Wala min jinsil anwari wad dhulumat. Sesungguhnya Allah itu bukanlah terbentuk
dari jenis nur dan bukan terbentuk dari jenis kegelapan. Adapun yang dimaksud anwar itu adalah pancaran taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fanahnul ana fi sirina ilallah. Kalau seandainya kita sekarang ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadhil marhalati haitsu yatakawwanu tariqullahi min 70,000 qurbah. Kalau memang kita ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berjalan 70.000 langkah. Kalau kita misalkan langkah 70.000 kamar, kalau kita misalkan kamar 70.000 tirai, kalau kita misalkan tirai, maka dalam kita berjalan harus menyimbang setiap tirai. Maka dalam kita berjalan harus memasuki dalam setiap pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. 70.000 tirai, 70.000 halangan. Kiban mesti seandainya kita nyojak ngendro tu dengan tanpa taufik dan hidayah Allah, itu musabah boleh ketek. Oleh sebab itu dalam berjalan itu butuh pada ikhlas. Butuh pada ikhlas. Kullama qadaita hijaban kana li an aqdi hijaban akhar. Ketika kita membuka tirai pertama, maka akan muncul tirai yang lain. Ketika kita membuka tirai pertama, maka akan muncul tirai kedua. Ketika kita membuka tirai kedua, akan muncul tirai ketiga, seterusnya. Begitulah seterusnya sampai jumlahnya 70.000 tirai. Wal ajibu anna ba'da salikin qad yaqta'u 70,000 hijaban fi yawmin. Walaupun demikian sungguh aneh yang didapati oleh sebagian orang yang salih kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mampu menyikapi tirai itu, mampu menyibak tirai itu dalam sehari perjalanan. Ada sebahagian salihin, mereka mampu menghancurkan segala tirai itu dalam satu hari perjalanan. Wa ba'du salikin yaqta'u 10 alaf fi 40 sanah. Dan sebahagian murid yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu menghancurkan 10.000 tirai dalam 40 tahun perjalanan. 40 tahun saja baru red gada tirai ya. Padimbo 10.000. Hah? 10. Kan 10.000 kapur 10 tahun saja. Hah? Tinggal pada nombor tu 60 tu. Pada 20 dong aja. Nah, sebahagian dalam malam 70. Oleh karenanya ada sebagian mursyid al-kamil, al-insan al-kamil, mursyid kamil mukammil, ketika berjumpa dengan seseorang dalam sekali duduk, mereka mengijazahkan tariqah seluruhnya. Dalam sekali berjumpa, beliau ijazahkan seluruh tariqah yang ada padanya untuk muridnya. Kenapa?
karena mereka mampu menghancurkan 70.000 tirai dalam sekejap. Wa hakadza tabqan li fathillah. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala padanya. Dalam menuju Allah Subhanahu wa taala itu butuh pada 3 metode. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, setelah itu baru futuh atau disebut dengan mauhubah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, amal, kemudian pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang yang tadi sebagian ahlu suluk ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam 1 hari 1 malam sudah sampai padanya, itu karena futuh Allah berikan padanya. Makna futuh, taufik dan hidayah Allah berikan padanya. Ada juga sebahagian ahlu tariqah, ahlu suluk, ia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sudah 40 tahun perjalanannya baru bisa menghancurkan 10.000 tirai. Oleh karenanya maka walidzalika naral masyayikhana yuqaddamuna ba'dal jadid min muridihim 'alal qudama. Oleh sebab itu maka ketika kita berjumpa dengan masyayikh, kita melihat kenapa mereka para masyayikh melebihkan yang muda-muda daripada yang tua-tua dalam perjalanan. Misalkan terus tidrauru baru kita mengelam mereka, igaknya kau ke perjalanan. Kita nyokok trip kamu tonton metai likut. Pakan diuringan bantro 2 malam ke ju. Pakan nyok ke sebab. Itanya yang hana mempum sebab takkan kuret ke ni kurena. Ada mendihkan lung kepunya. Ilung mulai pun lung mulai. Mulai pun lung mulai. Igaknya 2 malam saja. Kakaknya juga. Pakai mana? Padahal ia lagi jahil. Itu berdasarkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lianna hadzal qadima lam yaqta' fi siri ila Allah mithlu ma qata'a dzalikal hadithul jadid. Karena sesungguhnya orang yang telah lalu itu, yang duluan dalam perjalanan, tidak mampu menghancurkan tirai-tirai yang jumlahnya 70.000 dibandingkan dengan orang yang baru berjalan yang ia mampu menghancurkan ke 70.000 tirai. Maka lebih utama yang mana? Apakah utama orang yang duluan berjalan tapi tidak mampu menghancurkan tirai dibanding dengan dulu orang yang kemudian datangnya tapi menghancurkan tirai seluruhnya? Yang ada buku yang keduanya katrimnya, buku yang baru, wata buku yang baru bikin diurun tua hanu jali lu, pakai lu putri kalau dia anak maju, ikannya kerja 2 malam maju, padahal maju yang kerja dulu, hana maju yang katrim, nyanto terjadi. Wa anna syaikha sababun minal asbab. Al-mu'ti wal mani' huwa Allah Subhanahu wa taala. Adapun mursyid itu adalah sebab dari berbagai sebab. Yang memberikan sesuatu dan yang mencegah sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. At-takhliqu wa ta'thir huwa Allah. Yang menciptakan sesuatu dan memberi bekas pada sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna syaikha sababun minal asbab. Adapun syekh itu adalah sebab dari berbagai sebab.
Jadi hanje nampu pengero ni. Ada nampu penge. Ni lung awai ram de lung bawai. Ganyang kejak dudo pakang ganyang kahi kau kui do dikut. Kau pernah. Oleh karenanya dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala yang dilihat bagaimana mujahadahnya untuk menghancurkan segala tirai dan bagaimana ikhlasnya dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ada dua metode. Yang pertama, kita berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mendekatkan dirinya pada kita pada hakikatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari cinta Allah, kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi yang memperkenalkan dirinya pada hambanya itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah bisa berusaha, tapi yang memberikan dan mencegah sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi lagi bahwa dalam metode untuk menghancurkan hijab itu dengan menggunakan zikir dan fikir. Berzikir dan berfikir. Bukan hanya berfikir saja tanpa berzikir, dan bukan hanya berzikir saja tanpa berfikir, dan bukan juga berfikir tanpa berzikir. Tapi kedua-duanya digunakan, berfikir dan berzikir atau berzikir dan berfikir. Kadang-kadang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada zikir tapi berfikir. Kadang-kadang tidak butuh pada zikir tapi berfikir, kadang tidak butuh berfikir tapi berzikir. Yang kedua-duanya nantinya tidak tahu lagi apakah itu berzikir atau berfikir, atau berfikir atau berzikir. Karena hilanglah fikir, hilanglah zikir, tinggallah dia. Berzikir dan berfikir itu adalah jalan untuk dekat dengannya. Ketika sudah dekat dengannya, hilanglah zikir, hilanglah fikir. Yang ada hanyalah dia. Yang ada hanyalah. Oleh karenanya maka untuk sampai pada derajat itu harus kokoh pada metode fikir dan harus kokoh pada metode zikir. Zikir dan fikir dia harus jalan berbarengan, bagaikan mata uang yang ada keduanya. Tidak boleh berfikir ke depan, tinggal berzikir di belakang, atau berzikir ke depan, tinggal berfikir tidak. Dia berjalan. Karena ketika adanya berfikir dan berzikir, disitulah muncul ilmu dan kasyaf. Ketika berzikir dan berfikir, itulah muncul ilmu kasyaf. Allah berikan ilham. Allah berikan penampakan-penampakan yang belum pernah dipandang oleh sebelumnya. Berdasarkan zikir dan berfikir. Kalau seandainya berfikir itu mukhalafah dengan akidah yang kokoh, mukhalafah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka tinggallah berfikir. Baik maju, janji pun zikir dan fikir dan oleh yang nepuja, ijak di fikir, tinggallah di dudo jid pu makna Tuhan Muhammad. Ketika muncul kalimat Tuhan Muhammad Tuhan, maka di situ yang muncul ke depan adalah fikir, maka tinggallah zikir. Tapi ketika jalannya berbarengan, tidak ada yang tinggal keduanya, yang hanya
adalah dia. Ji betul neput tajam zikir atau neput tajam zikir, maka dia Tuhan Muhammad Tuhan. Tapi apabila nepujak berbarengan, tinggallah zikir, tinggallah fikir. Yang tinggal siapa? Hilanglah zikir, hilanglah fikir, tinggallah dia. Dia maknanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, baik bagah-bagah dah teruk makamnya. Pajan teruk makamnya, onle ancu 70 buah hijab. Pajan teruk makam, hilanglah zikir, hilanglah fikir, tinggallah dia. Omban le ancu 70 buah hijab, 70,000 buah hijab. Itanya musabah kalau mencuka, tinggallah dia. Musabah kalau mencuk, musabah hijab kalau mencuk, langsung bak kalimat tinggallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karenanya maka berjalanlah sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah sesuai apa yang telah Allah berikan, jangan melampaui batas. Menyan pegah di urung tangui berlaku tubuh, tatuk berlaku linggang. Koninan mentang kita mong, keno kita mong cit. Bek kedeh mentang katanya, keno kita mong cit. Menyelinggang ide, mentang je ta laket dulu. Tapi menyelinggang ino, bason laket dulu. Salah linggang ino baknya. Nya sapan lagi malam baru. Surah malam ruku je. Menyepatah geridang idunya, mentang je telepon nganyo geridang ka patah. Tapi menyepatah geridang untuk tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala masuk dan lagi. Oleh karenanya maka jamaah Majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita bersabar. Maknanya kita berada pada maqam yang telah Allah tentukan. La yatajawaz, janganlah kita berusaha untuk lebih naik level padahal kita belum bisa berada pada level itu. Tapi berjalanlah sesuai apa yang telah ditakdirkan Allah. InsyaAllah kita sampai pada yang dituju, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang perlu kita kerjakan di dunia ini adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam kita melakukannya karena kita bukan orang alim, karena masa kita, fatrah kita sudah jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berjalan menuju Allah berdasarkan pengajaran para ulama mu'tamad dan mu'tabar. Oleh karenanya maka jangan pernah bertentangan ataupun menyalahi para ulama-ulama yang mu'tabar dan mu'tamad. Jangan pernah kita membenci mereka. Salah satu metode untuk kita dapat menilai bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandanglah wajah-wajah mereka. Maka pandanglah wajah-wajah ulama yang sudah memang Allah berkati mereka. Maka pandangilah wajahnya, kemudian rasakan getaran-getaran hati. Kalau memang muncul dalam hati kita cinta kepadanya, maka insya Allah kita dicintai oleh Rasul dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila kita memandangnya, muncul rasa benci dalam hati kita, muncul rasa iri, muncul rasa bermusuhan, maka cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka itu adalah cerminan dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka
Kalau kita berjumpa dengan ulama-ulama yang salih, ulama-ulama yang karamah, ulama-ulama yang barakah, maka dengarkanlah wejangan mereka. Jangan pernah membantah. Tapi apabila kita berjumpa dengan ulama-ulama yang suka berdebat, yang suka berbantah-bantahan, maka bantahlah mereka. Sesungguhnya ilmu mereka akan mengalir pada kita. Dengan berbantah, insya-Allah kita akan mendapati manfaat. Bukan berarti kita menyalahinya, tapi kita ingin menyelami ilmunya. Oleh karenanya maka bagi majelis jamaah majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berjumpa dengan ulama barakah, ulama yang terkenal dengan karamahnya, terkenal dengan barakahnya, jangan pernah menghinanya, jangan pernah menyepelekannya disebabkan karena ketawaduannya, tapi mintalah doa darinya, dengarlah nasihatnya. Tapi ketika berjumpa ulama yang suka berdebat, yang keluar ilmu mantiknya, keluar ilmu qawaidul fiqhiyahnya, maka berdebatlah. Insyaallah ilmu akan kita dapati dari mereka. Mungkin inilah yang dapat kami jelaskan pada pertemuan ini. Ada hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa sesungguhnya jalan menuju Allah itu sulit. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dari berbagai dimensi. Ketika hati kita ingin, ya Allah, aku ingin mendekatimu ya Allah, maka kalau sudah seperti ini, hal yang pertama yang mesti kita persiapkan adalah ikhlas. Yang kedua sabar, yang ketiga tawakal, yang keempat cobaannya besar. Allah akan mencoba dari berbagai macam. Mencoba dari keluarga kita, mencoba dari istri kita, mencoba anak kita, keluarga kita, orang terdekat, kemudian dari pekerjaan. Masa lu tamah long surah bacutu nak mame. Kadang ia golong nanir untuk takut dodro kepada Allah Subhanahu wa taala. Pade wate raja ublang terus jakut. Oh hatena lamate tu ya Allah. Ilung lunu putrodron kepada Allah. Lunu putrodron lungnya kepada dron ya Allah. Pade hana terus li jakut. Lung ne tanya, nyan pun maju pun mundur. Bujujur. Nyan jujur mohana. Baiklah. Ya golong nu putrodron kepada Allah Subhanahu wa taala terus jakut. Wate kana nit ate lung putro kepada Allah hana terus li. Leton rejak mesiga dan terus jakut. Lung nu tanya, pun maju pun atret. Maju. Alhamdulillah. Bati dron adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyahanan dipilih oleh Allah akan atret, lebih agak awal tu. Ya bukan. Yang jujur atau yang jujur ile. Makanya jalan menuju Allah itu sulit. Apabila kita nyona ta usaha yu golom nanin lamate dari Allah nu putodro ni. Nyan mandum je gepeng. Mandum je gepeng asai ne ba kudai lagun mandum. Oh ban kan keun ya Allah nu putodro nu putodro lun kedron ya Allah han lagun. Long ne tanya tiga tu. Nyan pun nanit ne maju pun atret. Jujur. Yang menok alhamdulillah maju. Tapi menye yang silapeh-lapeh pula ke bantah trele tu tak jaya tak maju. Oleh karenanya maka apabila kita nyoba bandakeun kan tempatnya kakaknya jadinya mana? Nah hamba Allah jamaah majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam lapor yo golam long wirid rezeki long muda.
Tapi oleh long wirid makin susah gimana cara? Baik wirid le gede. Lebih agak baik aja le long. Nah, nyo nyata. Yo golam long tamam majlis nurun nabi long wiri-wiri rezeki mudah. Oleh long tamam kena meteng panen. Long pegah baron menyahai itu natre daripada susah ron. Long yakin di antara majlis nurun nabi na yang lain. Hakul yakin. Tapi sabar pesan long tuan. Apabila anda maju, Allah nak persiap yang lebih raya. Janji Allah, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Jalan menuju Allah itu sulit. Jalan menuju Allah itu licin. Oleh karena apabila Allah coba lagi jalan yang pertama adalah serahkan semuanya kepada Allah. Sabar atas pemberian Allah. Dan yakin insya-Allah Allah akan memberikannya. Allah akan apabila Hana tapiuh insya-Allah Allah. Pateman contoh. Masa tengah nejak badai raya nyan punedang punejak. Tengah nejak badai raya nyan nudang punejak. Nyan nedang rusak. Badai raya ini gurip, udah bilang adonte badai. Widi golon te bade tapi menyanedang ini gurip lam bade. Keempatnya menyanedang ini lampu dah. Padungna bade akan rata hampir habis bade. Menya 2 euro bade padu. Menya bade yang 2 euro maka iron lam bade padu euro. Tapi menyanejak. Begitulah laksana kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah coba lagi dan ahlu majlis nur Nabi sallallahu alaihi wasallam rame yang lagi insyaallah doa lun beserta ron dan Allah bi mudah urun ron insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mungkin inilah yang dapat kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Hal-hal yang berhubungan dengan hijab. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan hal yang berhubungan dengan tasawuf. Dan pertemuan yang ketiga kita akan melanjutkan tentang tauhidul kalam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.